Ya, kalau kita bicara masalah cinta seorang ibu kepada anaknya tak pernah lekang oleh waktu. Peran ibu dalam mengasuh anak-anaknya juga sangat penting agar sang buah hati kelak bisa menjadi sosok yang berbudi pekerti luhur. Dalam Islam, derajat seorang ibu sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu tingginya, ada perumpamaan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bertepatan dengan Hari Ibu yang jatuh pada hari ini, kita akan membahas bersama dengan Mamah Dedeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mamah Dedeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfat, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita masih menunggu gambarnya muncul di Mama Dede nih. Mama, selamat Hari Ibu dulu ya sebelumnya ya untuk Mama Dede. Ya, ya. Baik, Mama kita mau tanya nih, bagaimana sebenarnya Islam memandang peran seorang ibu dalam rumah tangga dan mendidik anak-anak? Oke. Alfat nanya, bagaimana sih peran seorang ibu dalam mendidik anak-anak? Alfat silakan lihat di dalam surat Luqman 14. Wa wastoinal insana biwali hamatumuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an furli wal wayka ilayal masjid. Aku wasiatkan kepada segenap manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya yang lemah dan segala kelemahan, menyusukan kalian selama 2 tahun, bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian, karena kalian akan kembali kepadaku. Ini ayat perintah agar anak-anak bakti sama orang tua, khususnya kepada ibunya, karena mengandung, melahirkan, menyusukan kalian. Betapa kewajiban kita seorang orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Coba Alfat silakan lihat surat An-Nisa ayat 9. Wal yasallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diata. Hendaklah kalian takut meninggalkan anak turunan kalian yang lemah. Lemah fisik, lemah mental, lemah iman, lemah Islam, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Karena Allah menghadapi orang-orang yang kuat. Dan kita jangan lupa, Rasul mengatakan, al-um madrasatul ula. Ibu adalah pendidik yang pertama. Oleh karena itu, jadi seorang ibu harus cerdas, harus pintar, terutama dalam agama. Makanya kaum suami, kalau menikah dengan seorang perempuan, tunkahul mar'ata li arba'in 5 lihat. Walihasabiha, walijamaliha, walidiniha, walitabidati dini talibat kamiluka. Nikahilah perempuan yang kamu sukai karena turunan, kekayaan, cantik karena agama. Ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Jadi pemirsa, kita jadi seorang perempuan, jadi seorang ibu harus cerdas kata Allah. Harus pintar. Biar kita bisa mendidik anak turunan kita ke arah yang baik. Sesuai aturan agama kita. Ajarkan bagaimana anak-anak kita buat ibadah. Hablum minallah. Ajarkan anak-anak kita untuk bermuamalah. Hablum minanas. Karena kitalah pendidik yang pertama, guru yang pertama buat anak turunan kita. Kalau kita orang tua ya tidak ngerti tentang agama, ngaji. Dimanapun saat ini pengajian banyak. Karena kita orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anak turunan kita untuk ibadah. Kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bermuamalah. Yuk, saya sebagai orang tua mengajak kepada kita perempuan-perempuan. Jadilah perempuan yang kuat. Jadilah perempuan yang tangguh, yang kokoh, yang mengerti agama dan pengamalan agama yang baik. Agar kita bisa mendidik, mengarahkan anak turunan kita ke arah agama yang baik. Sesuai dengan rencana Allah penciptaan manusia. Karena apa? Rasul mengatakan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia ini perhiasan. Perhiasan terindah di alam dunia adalah perempuan yang shalihah. Insyaallah kita semua menjadi perempuan yang shalihah. Hadis lain Rasul mengatakan, al-mar'atu yamadul bilad idza saluhat wa idza fasadat. Perempuan tiangnya negara. Kalau perempuan hebat, negara akan hebat. Kalau perempuan rusak, negara akan rusak. Maka jadilah kita perempuan-perempuan yang hebat. Biar negara kita kuat, hebat, sesuai dengan harapan kita. Tadi kita melihat Aisyah mencuci kaki ibunya. Itu dalam Islam tidak ada sebetulnya. Cuman tadi Alfat sudah mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Bukan berarti surga benar-benar di bawah kaki, bukan. Ini simbol, gambaran adalah ibulah yang mengarahkan anak turunannya masuk ke dalam surganya Allah, atau tidak masuk dalam surganya Allah. Kenapa tadi kaki ibunya dicuci oleh Aisyah? Artinya diajarkan bahwa kita sebagai anak wajib bakti sama orang tuanya, di antaranya bersihkan kaki orang tua, mengharapkan ridho keikhlasan orang-orang
Hmm. Gitu Alfa. Iya. Jadi kita jadi anak jangan cuek sama orang tua. Iya. Karena tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Hmm. Rasul mengatakan, Ridallah fi ridal walidain, sufullah fi sufil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Makanya, kalau kalian anak laki-laki kayak apa, punya istri, yang ngerti agama, insya Allah. Kalau yang ngerti agama, pasti suaminya akan diajak berkunjung ke rumah emaknya. Okay. Suaminya akan dikasih tahu ngasih duit sama emaknya, bikinin rumah emaknya, bawa ke dokter kalau dia sakit, Betul. berikan obat kalau dia perlu obat, berikan perhatian kalau ibu Anda perlu perhatian, kemudian kunjungi mereka. Seandainya kalian tinggal di luar kota, memasyaratkan kepada kalian, kali-kali minimal sebulan sekali atau 2 kali kunjungi ibu kalian. Iya. Karena terus terang saja, yang namanya seorang ibu yang paling bahagia bertemu dengan anak mantu dan cucunya, itu kebahagiaan tersendiri. Atau saran mama, kalian kalau jauh dari orang tua, tidak cukup kalian hanya WA. Lebih baik video callan. Kalau nggak telepon. Jadi kami orang tua bisa mendengar suara kalian. Kebayang wajah kalian. Itulah kebahagiaan yang terhingga buat kami sebagai orang tuanya. Makanya pada hari ibu ini saya mengajak kepada kalian sebagai anak-anak, perhatikan ibu kalian. Perhatikan ibu, orang tua kalian. Karena kami sebagai orang tua rela mengorbankan apapun demi kebahagiaan anak mantu tercinta. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang sukses dunia sampai akhiratnya, insya Allah, dengan ridho daripada Allah. Yang kalian jangan lupa sebagai anak-anak, Rasulullah bersabda, pintu surga yang paling luas, pintu yang di tengah, yaitu pintu birrul walidain, bakti sama orang tua. Bersyukur kalian, kalau orang tua kalian masih ada, maka insya Allah pintu surga masih terbentang luas buat kalian. Betapa hebatnya yang namanya birrul walidain. Itu adalah ibadah yang paling baik. Sampai-sampai suatu saat seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana ibadah yang paling baik? Rasul menjawab, sholat awal waktu. Apalagi Rasulullah, kata sahabat tadi, berbakti kepada kedua orang tua kalian. Apalagi Rasulullah, jihad di jalan Allah. Anda bayangkan, pemirsa, bakti sama orang tua diapit dengan 2 ibadah yang hebat. Yang pertama, sholat di awal waktu. Yang kedua, berjihad karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bakti sama orang tua, khususnya kepada ibu kalian. Makanya Rasulullah mengatakan, "Iza da'aka abawaka wa ajib da'wata ummika." Kalau seandainya orang tua kalian memanggil kalian dalam waktu yang bersamaan, maka kalian harus menjawab panggilan ibumu terlebih dahulu, baru ayahmu. Jangan lupa, wahai anak-anakku sekalian, surga di bawah telapak kaki ibu. Yang menyebabkan kalian masuk surga adalah orang tua kalian. Dan jembatan ke surga adalah ayah kalian. Oleh karena itu rangkullah mereka. Ayah kalian, ibu kalian. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Al-Isra ayat 23. Allah telah perintahkan kepada kalian agar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kalau seandainya orang tua kalian beserta kalian seorang atau 2 di antara mereka beserta dengan kalian, jangan berkata berkata cis, tapi berkata yang mulia. Masya Allah. Berkata keras aja tidak boleh sama orang tua. Apalagi menghardikinya. Apalagi menyanyiakannya. Makanya bersyukur kepada kalian yang orang tua kalian masih hidup. Hargai mereka, hormati mereka, sayangi mereka, berikan sesuatu yang dia suka. Belum tentu besok lusa mereka masih ada. Jangan sampai ada penyesalan buat kalian. Hati-hati, apalagi pelit dengan orang tua. Karena suatu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya punya harta, saya punya anak, datang orang tua saya meminta kepada saya. Rasul menjawab, dirimu dan semua hartamu adalah milik daripada orang tuamu. Jadi begitu kata Rasulullah. Baik, terima kasih Mama Dede. Semoga tausiah ini menjadi pemicu kita untuk lebih menghormati orang tua, apalagi di momen yang sangat berharga ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Mama Dede, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.